Indonesia bukanlah negara dengan jumlah presiden yang banyak. Jika bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah memiliki 46 presiden, Indonesia masih dalam hitungan jari tangan sehingga mudah diingat. Tapi coba tanyakan pada anak-anak muda, siapa saja nama presiden Indonesia? Mungkin yang disebut hanya Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Tapi sebenarnya ada dua nama presiden yang terlewat, yakni Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asad. Faktanya, Syafruddin Prawiranegara pernah ditugaskan sebagai Presiden atau Ketua PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, pada tahun 1948 untuk menjalankan roda pemerintahan dari Bukit Tinggi, sebab saat itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada agresi militer II. Siapakah Syafruddin Prawiranegara? Beliau adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia, salah seorang tokoh Partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius. Pernah menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, selama masa demokrasi liberal, Wakil Perdana Menteri ketiga, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran Indonesia, Menteri Muda Keuangan Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Selanjutnya, perbedaan pandangan ekonomi dan pergeseran sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri selama 3 tahun. Pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI, ia menyerahkan diri pada 1961 dan dipenjarakan, setelah itu dibebaskan oleh pemerintah Soeharto pada 1966. Lalu aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011. Lain lagi dengan Mr. Asad, tokoh yang ikut ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka bersama Soekarno dan Hatta ini sempat menjadi Acting Presiden Republik Indonesia, alias pemangku sementara jabatan Presiden sejak Desember tahun 1949 hingga Agustus tahun 1950. Mr. Asad atau Datuk Mudo, adalah seorang politisi dari Partai Indonesia atau Partindo bersama Adenan Kapau Gani, Adam Malik, Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh lainnya, dan beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Asad belajar di perguruan Adabiah dan Mulo Padang, selanjutnya ke School of Leiding van Inlandse Artsen, Stovia, Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari Stovia dan melanjutkan ke AMS. Dari AMS, Asad melanjutkan pendidikannya ke Rechtshogeschool Batavia, Sekolah Tinggi Hukum, di Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa RHS Batavia, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan, dalam gerakan pemuda dan politik. Saat itu Asad giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatera Nenbon. Karir politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi pengurus besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda, ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, Asad masuk ke kancah politik dengan bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo. Kegiatannya di bidang politik pergerakan kebangsaan diketahui oleh pengajar dan pihak Belanda, sehingga dia tidak diluluskan walau sudah beberapa kali mengikuti ujian akhir. Tersinggung atas perlakuan itu, dia memutuskan meninggalkan Indonesia pergi ke Belanda. Di Universitas Leiden Belanda dia memperoleh gelar Mister in the Rechten, Mister, atau Sarjana Hukum. Ketika Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin, Asad menentangnya. Secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya, yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia, PKI. Asad merasa terancam, karena demokrasi terpimpin adalah kediktatoran terselubung, ia selalu diawasi oleh Intel serta PKI,
Dengan berpura-pura akan berbelanja, ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jalan Teuku Umar ke Jalan Sabang, dari sana dilanjutkan menuju stasiun Tanah Abang. Lalu Asad beserta keluarga berhasil menyeberang ke Sumatera. Asad yang ketika itu baru tiba di Sumatera Barat bergabung dengan PRRI. Kemudian berkeliaran di hutan-hutan Sumatera setelah pemerintah pusat menggempur kekuatan PRRI. Dan saat di hutan itulah Asad kerap sakit. Ia kemudian ditangkap dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara di era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno selama 4 tahun, tahun 1962 sampai tahun 1966. Ia pun keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya rezim berganti, Orde Baru. Pada tanggal 16 Juni tahun 1976, The Acting Presiden Republik Indonesia Mr. Asad meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan dalam usia 72 tahun. Itulah dua nama presiden yang terlupakan oleh sejarah, bangsa Indonesia patut berbangga kepada beliau-beliau akan jasa-jasanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat buat kamu silahkan like, komen dan subscribe.